Putrajaya. Tarik balik. Baik. Tarik balik. Putrajaya Tarik duduk. balik. Tarik balik. Sabar. Tarik balik. Speaker. Speaker. Baik. Tarik balik. Duduk. Tarik balik. Duduk. Tarik balik. Duduk. Tarik balik. Dengar. Tarik balik. Alangkah bahagianya orang Melayu jika Malaysia, Indonesia, Singapura itu menjadi satu negara seperti zaman Kerajaan Majapahit zaman dahulu kala itu. Seperti akan kita bahas di tengah video ini, bagaimana kekuasaan Kerajaan Majapahit pada saat itu. Kali ini Presiden Jokowi sedang mendapatkan sanjungan dari rakyat Indonesia karena mengembalikan kekuasaan Indonesia di Ambalat. Walaupun dahulu Sipadan dan Ligitan ya sudah lepas kepada Malaysia. Kini Malaysia sedang ramai gontok-gontokan di Dewan Perwakilan Rakyat seperti yang kita saksikan berikut ini. Presiden Jokowi bahawa kita tidak boleh terima yang ini kerana ia menjejaskan kepentingan Malaysia. Baik. Jadi penjelasan saya empat soalan ini itu hanya digunakan sebagai ruang politik murahan. Sebab mana mungkin ya kalau disebut ya, pakar mana, sebut pakar mana, perjanjian mana yang dilanggar, peruntukan mana yang dilanggar, kawasan mana yang diserah pada Indonesia yang mengabaikan kepentingan kita. Yang saya sebut tadi, yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Lepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor, dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui. Setelah 18 tahun proses negosiasi, sengketa batas laut teritorial di Laut Sulawesi dan Selat Melaka bagian selatan bisa diselesaikan. Presiden Joko Widodo juga berharap negosiasi terkait pembatasan Indonesia-Malaysia lainnya dapat diselesaikan pada masa kepemimpinan dirinya di Indonesia. Para netizen di Indonesia harus tahu mengapa Sipadan dan Ligitan itu bisa lepas kepada Malaysia. Padahal Sipadan dan Ligitan itu bukan jajahan Inggris dan bukan jajahan Belanda. Gara-garanya ada mercusuar di situ. Yang membuat mercusuar adalah Inggris. Begitu dalam kisahnya. Rakyat Indonesia akan selalu menyalahkan kepada presidennya pada saat itu. Lemah sekali politik Indonesia ya. Kok sampai di persidangan internasional kalah sehingga Sipadan dan Ligitan jatuh kepada Malaysia. Yang lucunya lagi, NKRI harga mati kan begitu ya. Akhirnya para pemuda dari Indonesia berbondong-bondong datang ke Sipadan dan Ligitan. Tapi apa yang terjadi di sana? Warung-warung, kapal-kapal berjejer semuanya. Malaysia. Hanya beberapa perahu saja yang memakai bendera merah putih. Itu salah satu contoh. Oleh sebab itu sekarang sudah tahu sejarahnya, karena di situ ada mercusuar bukan dibangun oleh Malaysia. Mercusuar di situ dibangun oleh Inggris dan itu bukan daerah jajahan Inggris. Itu barangkali kita tonton videonya di akhir ya, di akhir. Sebelum melanjutkan pembicaraan tentang sengketa pulau dan batas laut, ada yang lebih menarik lagi yang sekarang lagi ngetren, yaitu perebutan netizen Indonesia. Seluruh dunia sekarang ini memperebutkan netizen Indonesia. Dari mulai Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Eropa sekalipun sekarang itu berebut membuat konten berbahasa Indonesia. Mengapa ya? Oke, kita simak dulu ya. Seluruh dunia berkejar-kejar menghasilkan konten tentang Indonesia. Termasuklah saya, Rusli dan juga teman-teman saya yang ada di Malaysia, guys. Nah, mungkin di video ini saya akan menjawab dengan jujur berdasarkan fakta kenapa seluruh dunia begitu excited, begitu menjadikan Indonesia itu sebagai salah satu fokus untuk menghasilkan konten. Oke? Menghasilkan konten, guys. Jadi kepada Anda yang menonton di sini, adakah suara saya cukup mantap, cukup jelas, guys? Adakah suara saya cukup jelas? Kalau iya, mungkin Anda boleh tuliskan di kolom komentar. Jelas Bang Rusli, jelas Bang Rusli. Dengan diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional,
Di samping itu juga penduduk Indonesia 270 juta ya. Lebih, bahkan hampir 300 juta sekarang ini. Kita bahas tentang Majapahit dulu deh. 1527 Masehi. Seperti yang terlihat di peta ini, pada masa puncak kejayaannya, wilayah Majapahit meliputi Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Filipina, yaitu Kepulauan Sulu, Manila Saludung, Sulawesi, Papua, dan lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, peta wilayah pun berubah sesuai dengan penguasa yang berkuasa saat itu. Indonesia yang merdeka pada tahun 1945 dan Malaysia pada tahun 1957 sampai sekarang terus berjuang mempertahankan kedaulatan wilayah masing-masing yang Di zaman kerajaan Majapahit, begitu kokohnya persatuan bangsa-bangsa Melayu ini ya, seperti tampak di dalam gambar tadi. Nah, sekarang di era TikTok dan era YouTube, peperangan-peperangan itu sebenarnya bukan lagi memperebutkan pulau atau wilayah laut, tetapi netizen Indonesia, Malaysia, Singapura, dan semua yang mempergunakan bahasa Melayu, ternyata bahasa Indonesia lebih banyak penggunanya dan bisa dimengerti oleh seluruh masyarakat di kawasan ini. Tentu tidak ada ya negara lain yang jumlah penduduknya seperti Melayu tadi. Kini bahasa Indonesia merajai, maka alangkah eloknya jika kawasan di Asia ini TikToknya kita jaga bersama-sama, memiliki kesatuan yang utuh. Biarkan negaranya ada nama Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia, biarkan saja. Termasuk yang ingin memisahkan diri, tidak mempergunakan bahasa Indonesia tuh Timor Leste. Sengsara sendiri komunikasinya dia kan. Oleh sebab itu, mari kita kembalikan kejayaan Majapahit itu dalam bentuk media sosial. Selamat menyaksikan dulu nih video yang kita akan mereact satu video daripada seorang YouTuber daripada Malaysia yang terkenal juga sebab beliau sering ke Indonesia, sering membuat konten Indonesia, dan juga beliau sering membuat reaction daripada Indonesia. Dan siapa dia? Kita bahas di akhir konten ini. Kita tonton lepasnya Sipadan dan Legitan terlebih dahulu ya. Indonesia ya? Betul. Sipadan dan Legitan itu kan kini jadi Malaysia tuh. Apakah keduanya jajahan Inggris? Enggak. Loh, Sipadan dan Legitan itu bukan jajahan Inggris ataupun Belanda. Mereka tak bertuan atau istilah hukumnya itu terra nullius. Maksudnya jomblo gitu? Benar juga ya? Iya, Sipadan dan Legitan itu jomblo. Jadi karena mereka jomblo, jadi sah-sah aja kalau ada yang mau macarin gitu ya? Iya, Indonesia dan Malaysia sama-sama minat dan berusaha keras. Terus? Nggak berhasil. Akhirnya dibawa ke mahkamah internasional. Gimana hasilnya? Mahkamah menemukan Malaysia yang lebih berhak. Oh, bisa gitu ya? Ternyata Inggris pernah mendirikan mercusuar di situ, bikin aturan pelindungan burung dan pungutan pajak atas pengumpulan telur penyu. Inggris atau Malaysia? Inggris, Malaysia melanjutkan. Lah, Belanda ngapain aja? Tahu. Emang beda ya kualitas dua penjajah ini ya? Ya, yang jomblo memang lebih cocok sama yang perhatian. Jadi Indonesia nggak salah-salah amat ya? Lupakan Sipadan dan Legitan. Kita bahas tadi Ambalat dan sekarang netizen Indonesia. Kok netizen Indonesia jadi rebutan sih? sehinggalah kemunculan YouTuber lain, termasuklah saya sendiri. Jadi beliau adalah YouTuber yang bernama Rusli. Siapa yang tidak kenal, kalau kalian tidak kenal, kerana Bang Rusli kita ini channelnya yang sebesar 500,000 subscribers telah hilang kerana telah melanggar, kalau tak silap melanggar peraturan YouTube. Tetapi beliau kembali lagi dengan semangat yang baru, bikin konten, bikin channel yang kedua iaitu Rusli Official. Channel yang lama itu iaitu Rusli telah di-ban, tapi channel yang baru ni namanya Rusli Official. Namun sekali lagi beliau hilang sekali lagi guys. Jadi beliau hilang dan dia beralih kepada dunia TikTok. Di TikTok, dia aktif di TikTok. Kalian boleh cari nama Rusli di TikTok, kalian akan tahu apa yang telah dia sedang lakukan sekarang. Tetapi guys, judul orang Malaysia curhat, ternyata ini alasan kuat seluruh dunia bikin konten tentang Indonesia. Jadi guys, tanpa berlama-lama,
Tadi sudah dijelaskan beberapa kali konten Rusdi ini kena ban dan hilang dari YouTube. Tetapi muncul lagi dan berhasil merebut netizen Indonesia karena konten-kontennya bagus. Itulah kelebihannya orang yang bisa menguasai bahasa Indonesia dan menyatu dengan rakyat Indonesia. Kalau si Padan dan Ligitan bisa hilang, sekarang Ambalat sudah kembali ke Indonesia. Tapi netizen Indonesia sedang diperebutkan seluruh dunia termasuk Eropa. Tapi orang Indonesia juga sama bisa menembus Eropa seperti Harris Kuy, Vicky Naki, dan masih banyak lagi. Tapi dari Vietnam sekarang lagi gencar menyerbu Indonesia gara-gara orang Indonesia paling suka kalau orang-orang komunis itu mempelajari ajaran Islam dan berhijab seperti Kueni dan Kinoy. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Oke, kita bahas dulu yang ini. Klaim Malaysia tersebut bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982 yang sama-sama diratifikasi oleh Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan konvensi ini, Ambalat sampai sekarang diakui sebagai wilayah Indonesia. Persengketaan kepemilikan pulau dan perbatasan wilayah laut tersebut terjadi karena merasa bahwa wilayah tersebut menurut sejarah dan letaknya merupakan bagian dari negara tersebut. Jika dilihat dari masa lalunya, wilayah Indonesia dan Malaysia juga pernah berada di dalam satu kerajaan yang sama, yaitu Majapahit. Majapahit adalah sebuah kemaharajaan yang berpusat di Jawa Timur Indonesia, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Seperti yang terlihat di peta ini, pada masa puncak kejayaannya, wilayah Majapahit meliputi Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Filipina, yaitu Kepulauan Sulu, Manila Saludung, Sulawesi, Papua, dan lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, peta wilayah pun berubah sesuai dengan penguasa yang berkuasa saat itu. Malam sunyi, ada waria di taman. Keluar rumah, bertanya ada apa. Hadisku memberitahu kepada wanita keliling malam sendirian. Ternyata kesepian. Langkah perlahan mencari harapan. Di sinar bulan menghapus kesedihan. Dengar suara hati, hidup jalan hati. Tentu saja lagu yang bernada dakwah itu bisa dimengerti oleh orang-orang yang memahami bahasa Melayu, terutama yang mengetahui tentang glamour bahasa Indonesia.